Nama saya Asep Isbaudin. Kali ini saya akan memaparkan pengantar filsafat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas masalah pengantar filsafat ini. Jangan lupa kami sampaikan salam pesan dan merupakan kajian kita lebih besar dengan salam bangsa. Alhamdulillah kebenarannya dan mengingatkan Islam kita juga dicairkan menyerahkan masa kegelapan kegelapan yang akan untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan satu buku yaitu pengantar filsafat ini. Pengantar filsafat ilmu yang kita kenal ada namanya knowledge, science, filosofi. Apa itu knowledge? Muhammad Hatta menuliskan pengetahuan sebagai sesuatu yang dapat dari pengalaman. Max Keller menuliskan pengetahuan adalah bentuk partisipasi suatu realitas lain, tetapi tanpa modifikasi dan kualitas lain. Yang membedakan pengetahuan di dalam tiga kategori, yaitu prestasi, kultural, dan kebebasan. Mujawi Jatna adalah hal-hal yang berlaku dan pasti yang diperlukan untuk keluarkan hari atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak sadar. Sedangkan sains merupakan gambaran yang lengkap tentang suatu fakta pengalaman, mengetahui penjelasan pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang berasal dari suatu pengamatan, studi dan percobaan untuk menentukan tentang hakikat atau prinsip yang sebenarnya. Sedangkan filosofi itu sendiri adalah filsafat adalah pengetahuan yang mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala yang ada dan tidak. Kemudian kita berangkat lebih jauh masalah ontologi. Dalam ontologi itu ada yang namanya kebudayaan. Di dalam kebudayaan itu ada tahap kritis, ada tahap fungsional, ada tahap ontologi. Menurut Ibn Taylor, pakar antropologi mengatakan artinya kebudayaan atau peradaban yang diambil dari pengertian etnografi yang luas, keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum adat, dan kemampuan dan anak-anak lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ini diambil dari buku Jill Paul. Kemudian Profesor Dr. C. Parkinson melihat usaha pembangunan dan modernisasi kita sebagai suatu pergeseran kebudayaan. Pada dasarnya perkembangan kebudayaan manusia dipengaruhi oleh alam pikiran manusia itu sendiri. Alam pikiran manusia membentuk suatu kebudayaan yang baru dan merupakan kebudayaan. Dampak cara pikir ontologi. Dampak cara pikir ontologis dari segi positif, alam pikiran ontologis ini tentu memiliki pengaruh dalam sejarah perkembangan hidup manusia. Salah satu contohnya ialah
munculnya ilmu pengetahuan dalam sejarah perkembangan pemikiran dalam konteks Indonesia. Alam pemikiran ontologis ini tentu memiliki dampak. Yang kedua, dampak cara pikir ontologis dari segi negatif. Alam pemikiran ontologis memiliki bentuk atau akibat negatifnya. Efek negatif yang ada pada tahap ini disebut dengan substansialisme. Substansialisme adalah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, yang mempunyai landasan sendiri, dan tidak perlu bersandar pada sesuatu di luar. Kemudian yang kedua, epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistem yang berarti pengetahuan, sedangkan logos yang berarti penjelasan atau ilmu. Secara etimologis, epistemologi adalah penjelasan tentang ilmu atau ilmu tentang ilmu. Secara terminologis, David Hamlin menyatakan epistemologi adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan pengandaian. Ya. L-Kasot memberikan batasan epistemologi yaitu cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode, dan sahnya pengetahuan menurut Dr. Abdul Talib 2010. Para filosof utama di Barat, Sokrates mencurahkan perhatiannya pada masalah perubahan dan kemungkinan perubahan. Mereka menilai begitu saja bahwa manusia bisa menelan hakikat benda meskipun beberapa di antaranya menjalankan jalan yang lebih tepat. Misalnya Heraklitos menekankan pentingnya indera, sementara Parmenides mengutamakan kebenaran akal, tetapi keduanya percaya bahwa pengenalan itu mungkin. Epistemologi bertujuan untuk mengungkap, mengoreksi sejauh mana pengetahuan yang diperoleh mencapai validitas yang benar-benar memiliki landasan yang kuat dan konsisten, yang pada akhirnya kebenaran pengetahuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ialah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, artinya pada tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malah menimbulkan bencana. Contoh kasus penelitian di Taiwan, dampak kemajuan teknologi modern telah diteliti dengan model penelitian yang terintegrasi, khususnya terhadap masyarakat dan budaya. Hasil kemajuan teknologi Taiwan telah membawa negara ini mengalami keajaiban ekonomi. Teori kebenaran dan teori ilmiah. Teori kebenaran ilmiah terdiri dari teori kebenaran korespondensi, kedua teori kebenaran korespondensi, ketiga teori kebenaran pragmatis, keempat teori kebenaran sistematik, kelima teori kebenaran situasi, keenam teori kebenaran logis atau logical superfluity of truth. Plato merupakan pelopor tentang teori-teori pengetahuan melalui metode dialektika dalam membangun pengetahuan, yang merupakan teori pengetahuan paling awal. Suatu kebenaran menjadi salah satu masalah paling mendasar yang dihadapi oleh manusia dalam perkembangan filsafat. Permasalahan tentang kebenaran dimulai sejak Plato, kemudian diteruskan Aristoteles. Satu, teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi, either a term used only by this philosopher to cover any opinion, belief, statement, or what not, is an instrument with particular function to either in one group or in function without or part into this one does. Teori kebenaran pragmatis apabila pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam penghidupan praktis. Artinya suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mengandung
konsekuensi berupa perubahan dalam kehidupan manusia. Karena setiap pernyataan selalu terikat pada hal-hal praktis, maka tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, yang bersifat tetap, lepas dari akal yang mengenal, sebab pengalaman akan berjalan terus dan segala yang dianggap benar dalam perkembangan pengalaman senantiasa berubah. Kemudian teori kebenaran koherensi. Menurut White tahun 1973, teori kebenaran koherensi adalah to say what is said, usually called judgment, belief or proposition, is true or false, is to say that is coherent or fail to cohere with system of other things that are said, that it is a member of the system whose elements are related to each other by ties of logical implication, as the element in a system of mathematics are related. Menurut Jun, teori koherensi adalah suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contoh, bila menganggap manusia pasti akan mati adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa si fulan adalah seorang manusia dan si fulan akan mati adalah bukan pula, sebab pernyataan kedua konsisten dengan pernyataan pertama. Kemudian ketiga, teori kebenaran pragmatis berkembang di Amerika, dicetuskan oleh Charles Peirce tahun 1839-1914 dalam sebuah makalah yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Either a term used only by this philosopher to cover any opinion, belief, statement, or whatnot, is an instrument with particular function. It is one function in function. This whole the past is one does not. Teori kebenaran pragmatis apakah pernyataan disebut dengan kriteria? Apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis? Artinya suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mengandung konsekuensi berupa kegunaan dalam kehidupan manusia. Karena setiap pernyataan selalu terikat pada hal-hal praktis, maka tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, yang bersifat tetap lepas dari akal yang mengenal, sebab pengalaman akan berjalan terus dan segala yang dianggap benar dalam pengalaman senantiasa berubah. Keempat, ada teori kebenaran semantik. Teori kebenaran semantik dianut oleh paham filsafat analitik bahasa yang dikembangkan oleh Pascal Bertrand Russell. Sebagai tokohnya di bidang ini, menurut teori kebenaran semantik, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Apakah proposisi merupakan pangkal mempunyai referensi yang jelas? Karena itu teori ini memiliki tugas untuk mengungkap keabsahan proposisi dalam referensi itu. Yang kelima adalah teori kebenaran sintaksis. Suatu pernyataan memiliki nilai benar bila pernyataan itu memiliki aturan-aturan sintaksis yang baku, atau dengan kata lain, bila proposisi itu tidak memiliki syarat dalam aturan yang benar, maka proposisi itu tidak benar. Teori ini dikembangkan oleh Friedrich Schleiermacher 1768-1934. Menurut Schleiermacher, pemahaman Friesen adalah suatu rekonstruksi bertolak dari ekspresi yang selesai diungkapkan menuju ke suasana kejiwaan, di mana ekspresi tersebut diungkapkan terdapat dua momen yang saling berinteraksi, momen tata bahasa dan momen kejiwaan. Keenam adalah teori kebenaran logis, logical superfluity of truth. Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik. Menurut teori ini, kebenaran menyangkut kekacauan bahasa, karena pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logika yang sama, yang masing-masing logika yang sama, yang masing-masing saling mengikutinya. Setiap proposisi yang disebut logis menunjukkan bahwa proposisi itu memiliki fungsi yang sama dan semua orang sepakat tentang logika.
Yang keenam adalah paradigma ilmu dan kebenaran ilmiah. Fungsi paradigma ilmu adalah memberikan kerangka, mengarahkan, bahkan menguji konsistensi dari proses ilmuwan. 1. Kebenaran biasa, yaitu kebenaran yang dasarnya adalah common sense atau akal sehat. Kebenaran ini biasanya mengacu pada pengalaman individual dan tidak tertata sporadis, sehingga cenderung sangat subjektif sesuai dengan variasi pengalaman yang dialami. Namun demikian, seseorang bisa menganggapnya sebagai benar apabila telah dirasakan manfaat praktisnya bagi kehidupan individual orang tersebut. Yang kedua adalah kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang sifatnya positif karena mengacu pada fakta-fakta empiris dan memungkinkan semua orang untuk mengujinya dengan metode tertentu dengan hasil yang sama atau relatif sama. Ketiga, kebenaran filsafat, yaitu kebenaran yang sifatnya spekulatif karena sulit atau tidak mungkin dibuktikan secara empiris. Namun bila metode berpikirnya dipahami, maka seseorang akan mengakui kebenarannya. Salah satu kesulitannya adalah bagaimana setiap orang dapat mempercayainya, karena cara berpikir di lingkungan filsafat sangat bervariasi. Di teori pragmatis, teori of truth. Menurut teori ini kebenaran adalah sesuatu yang dapat berlaku atau tidak. Keempat, kebenaran agama, yaitu kebenaran yang didasarnya kepada informasi yang datangnya dari Tuhan melalui utusannya. Kebenaran ini sifatnya dogmatis, artinya ketika tidak ada kepahaman atas sesuatu hal yang berkaitan dengan agama, maka orang tersebut tetap harus mempercayainya sebagai suatu kebenaran manusia. Yang ketujuh adalah sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan pola pikir berdasarkan kajian yang ilmiah dalam berbagai langkah yang nantinya harus ditempuh. Sarana berpikir ilmiah merupakan suatu alat. Dengan alat ini manusia melaksanakan kegiatan ilmiah. Pada saat manusia melakukan tahapan kegiatan ilmiah, diperlukan alat berpikir yang sesuai dengan tahapan tersebut. Manusia mampu mengembangkan pengetahuannya karena manusia berpikir mengikuti kerangka berpikir ilmiah dan tujuan sarana berpikir ilmiah menurut Saudara Sumantri 2003 dalam tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Tujuan sarana berpikir ilmiah. Tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Fungsi sarana berpikir ilmiah. Menurut Surya Sumantri tahun 2003, fungsi sarana ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kegiatan ilmiah secara menyeluruh dalam mencapai suatu tujuan. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Salah satu tujuan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan manusia berbahasa. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah sangat berkaitan erat dengan bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir membantu untuk mengkomunikasikan jalan pikiran kepada orang lain. Berpikir sebagai hasil kegiatan otak manusia tidak ada artinya apabila tidak diketahui oleh orang lain. Cara untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain adalah menggunakan sarana bahasa. Kemudian dimensi filosofis integrasi ilmu, di mana di sini ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
Dimensi ontologis, ilmu ontologi atau juga sering disilakan ilmu metafisika merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat kenyataan. Di mana di sini ada tafsiran metafisika, kemudian objek kajian ilmu, epistemologis. Secara etimologis, epistemologis adalah penjelasan tentang ilmu atau ilmu tentang ilmu. Secara terminologis, menurut D.W. Hamlin menyatakan epistemologi adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasar dan pengandaian. Kemudian aksiologis, secara terminologis menurut D.W. Hamlin menyatakan epistemologi adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasar dan pengandaian. Kemudian integrasi ilmu dalam aspek kehidupan, di mana turunannya adalah kontribusi signifikan untuk filsafat ilmu bagi perkembangan dan kemajuan ilmu. Kemudian hubungan ilmu dan teknologi, di mana yang pertama teknologi bukan ilmu melainkan penerapan ilmu. Yang kedua, teknologi merupakan ilmu yang dirumuskan dengan dikaitkan aspek eksternal, yaitu industri, dan aspek internal yang dikaitkan dengan objek material ilmu maupun aspek ketetapan. Yang ketiga, teknologi merupakan keahlian yang terkait dengan realitas kehidupan sehari-hari. Integrasi ilmu adalah penyatuan dari berbagai disiplin ilmu, baik ontologis, epistemologis maupun aksiologis, sehingga integrasinya berbagai aspek kehidupan tercermin dari pola hubungan timbal balik antara ilmu dengan aspek-aspek utama kehidupan manusia, yaitu teknologi, kebudayaan, filsafat, dan bahkan agama sebagai salah satu institusi sakral dalam kehidupan manusia. Menentukan landasan filosofis bagi ilmu, baik yang berdimensi ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Kontribusi ini menjadikan ilmu sebagai salah satu instrumen intelektual yang bergerak menuju context of discovery, berhenti pada konteks of justification yang stagnan dan monologik. Ilmu telah mampu membuka diri dan keluar dari cirinya yang eksklusif menjadi lebih inklusif, merespon keragaman dan terintegrasi terpadu dengan berbagai aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas. Yang terakhir adalah Islam dan sains. Kalau berbicara masa Islam dan sains, ini banyak sekali dipengaruhi oleh cara berpikirnya Ismail Farabi, yaitu menurut beliau salah satunya adalah fakta bahwa apa yang dicapai sains modern dalam berbagai aspeknya bukan sesuatu yang sangat menakutkan, namun kemajuan tersebut ternyata juga memberikan tantangan yang tidak kalah mengkhawatirkannya. Menurut Farabi, akibat dari paradigma yang sekuler, pengaturan modern thinking bahkan terpisah dari nilai-nilai tauhid. Suatu prinsip global yang mencakup 5 kesatuan, yaitu kesatuan Tuhan, kesatuan alam, kesatuan kebenaran, kesatuan hidup, dan kesatuan umat manusia. Jelasnya sains modern telah akan melepaskan diri dari nilai-nilai teologis. Percayaan sains modern dari nilai teologis ini memberikan dampak negatif. Demikian tadi uraian dari saya sebagai persyaratan dari akademis filsafat. Semoga bermanfaat.